Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional untuk rekan-rekan guru SD Negeri Jumok 3. Terkait dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2025, saya akan menyampaikan sedikit ulasan terkait dengan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 yang saya bacakan tadi saat upacara bendera. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya untuk rekan-rekan guru kita di SD Negeri Jumok 3, terutama berkait dengan proses, kalau boleh izin saya baca, pada hakikatnya pendidikan adalah proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia dan peradaban bangsa. Hal ini untuk rekan-rekan kita, rekan-rekan guru SD Negeri Jumok 3 perlu kita sadari bersama bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita bahwa hakikat pendidikan itu adalah proses membangun akhlak mulia. Dan alhamdulillah di SD kita itu dalam rangka membangun akhlak mulia ini sudah ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan. Kita sudah ada sholat berjamaah, luhur berjamaah, rutinan lapanan 36 hari sekali, khotimul Quran, kemudian sebelum kita masuk anak-anak membaca surat-surat pendek, kemudian apalagi menjalin kerjasama dengan TPA yang ada di Dusun Ketangi dan TPA yang ada di Dusun Ngampel. Itu sudah kontrak MOU, kontrak kerja bermetre dengan dua TPA tersebut. Sehingga apa? Sehingga anak-anak kita nanti sore setelah lepas pendidikan di sekolah, mereka bisa melanjut ngaji di TPA yang sudah kita ajak kerjasama tersebut. Dan itu tujuan utamanya untuk apa? Untuk membangun akhlak mulia bagi anak-anak. Oh, ada lagi satu, yaitu Naldom. Sebelum anak-anak masuk pagi itu juga sudah mengajarkan naldom bersama-sama di teras sekolah. Kemudian yang kedua, untuk rekan-rekan kita bahwa kita harus move on dengan kebijakan lama masuk ke kebijakan baru. Karena apa? Perubahan itu pasti setiap waktu berjalan. Tidak ada yang abadi di dunia ini, justru yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Nah, berkaitan dengan itu saya akan menyoroti sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan tujuan kurikuler pendidikan dasar dan menengah di tahun 5 tahun ke depan, yaitu berkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning, kemudian pemberlakuan tes kemampuan akademik, serta pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI, serta pedagogis yang ada 7 kebiasaan baik untuk anak didik kita. Nah, dari ini yang menarik bagi kita adalah pembelajaran yang mendalam. Kalau kemarin kita itu di kurikulum Merdeka kita pembelajaran berdiferensiasi, hari ini kita beralih ke pembelajaran mendalam. Nah, ini Bapak Ibu guru harus move on, harus beralih mempelajari pembelajaran yang mendalam deep learning. Mengapa? Karena kita guru adalah pelaku di lapangan, justru kitalah yang menerjemahkan setiap kebijakan kementerian. Kita sebagai eksekutor di lapangan, kita yang tiap hari berhadapan dengan anak didik kita. Dan yang menarik lagi di sini adalah pembelajaran coding. Perlu kita ketahui, rekan-rekan guru ketahui bahwa pembelajaran coding ini sangat penting bagi anak-anak. Kenyataannya aja bahwa kita yang usia sudah boleh katakan tua untuk saya, mungkin yang rekan-rekan yang masih muda, coding itu tidak mampu. Sekolah kita punya web sekolah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk kita mendapatkan web. Kita tidak mampu membuat web sendiri dengan menggunakan coding. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan setelah anak-anak kita dapat coding, nanti anak-anak kita mampu membuat web, kemudian melakukan pekerjaan terkait dengan coding dan sebagainya, sehingga keterbukaan lapangan kerja akan menjadi lebih bagus untuk anak-anak didik kita.
Kemudian kecerdasan artifisial atau AI ini bagi Bapak Ibu guru juga harus mengikuti hal itu. Mengapa? Mau tidak mau kita tidak bisa menghindari. Kita harus mengakrabkan diri dengan AI. Jadi antara itu apa? Untuk buat soal, untuk buat materi, kemudian lagi untuk proses pembelajaran itu mudah. Bahkan kalau perlu anak kita juga tidak salah kita kenalkan dengan AI. Ini tidak bisa kita hindari, harus kita akrabi AI itu, sehingga akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian berkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, ini semuanya kalau semampu kita harus kita laksanakan. Karena apa? Secara tersurat memang hanya sederhana. Taruhlah contoh misalnya bangun pagi. Nah, mengapa bangun pagi ini perlu? Ketika kita bangun pagi, insya Allah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terganggu. Contoh subuh hari ini sudah setengah 5 kita harus sudah subuh, bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Ketika kita tidak berbudaya bangun pagi, sholat subuh kita akan telat. Dan kondisi kita bangun pagi secara psikologis kita juga harus siap untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari dan beribadah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bangun pagi, niat kesempatan kita untuk beribadah juga tinggi, niat bangun untuk beribadah juga sudah tinggi. Berolahraga, kemudian makan sehat dan bergizi. Berolahraga itu membuat tubuh kita menjadi lebih fit, lebih bugar, tidak cepat lelah, sehingga belajar juga akan menjadi lebih mudah ketika kita fisik kita bugar dan sehat. Kemudian makan sehat. Nah, berkaitan dengan makan sehat ini sudah beberapa hal yang berjalan di SD kita, yaitu kita hanya baru melaksanakan makan pagi bersama-sama anak bawa bekal, dan kita makan bersama-sama di sekolah itu tidak terjadwal. Kalau bisa hari ini juga bisa dijadwalkan kapan kita makan pagi bersama di sekolah, misalnya minggu sekali. Saya juga akan berpikir selama ini makan pagi, kalau bagaimana dengan makan siang, apa bekal yang kita bawa pagi itu nanti itu siang hari masih layakkah dimakan oleh anak-anak. Ketika masih layak, kita bisa tambah 1 hari makan pagi, kemudian siangnya juga makan siang di sekolah. Nanti coba akan konsultasi dengan ibu-ibu guru, makan apa yang bisa layak dimasak pagi masih bisa dimakan sampai siang hari. Itu. Kemudian yang lain adalah gemar belajar. Disadari atau tidak, anak-anak kita itu belajarnya berkurang dengan HP. Padahal gemar belajar itu pasti berkaitan dengan membaca. Bahkan saya pernah baca sebuah tulisan itu, maju mundurnya sebuah negara itu bergantung dengan budaya bangsa negara tersebut. Kalau kita itu budaya bacanya rendah, itu berarti negara kita juga tergolong belum kategori negara yang maju karena budaya belajarnya rendah. Bahkan anak-anak kita atau mungkin kita sendiri ketika kita baca agak panjang sudah dilewati saja, tidak jadi dibaca. WA juga demikian, ketika panjang pasti di skip, ditinggal, tidak dibaca. Tidur cepat. Nah, tidur cepat ini juga bagus karena semakin tidur lebih awal, nanti bangun paginya juga bisa lebih fresh karena tidak ngantuk, jatah tidurnya tercukupi. Itu saya kira itu yang perlu kita perhatikan. Yang hal penting berkaitan dengan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2025.